السلام عليك زين الأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan bahwa kami rombongan Al-Habib Anis bin Alawi Al-Habsyi bersama-sama hadrah dari Solo alhamdulillah tiba di tempat ini pada hari Sabtu lebih kurang pukul 11. Alhamdulillah selama kami sampai di tempat ini dan sampai saat ini kami menerima sambutan yang luar biasa, dan tidak lupa kami ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada terutama Al-Ustaz Muhammad Zaini beserta segenap yang menyambut kami dan menerima kami dengan sangat baik. Kami hanya dapat berucap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas budi baik dan menambah pahala yang berlipat ganda. Kami datang di tempat ini sungguh gerakan hati yang kami rasakan saat ini dan kami yakini adalah tarik dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ingin menunjukkan kepada kami bahwa ada tempat yang jauh dari tempat tinggal kalian, orang-orang yang mencintai Rasul, orang-orang yang hatinya tertambat dan terikat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan dari sini pasti mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mengundang Jibril alaihissalam, wahai Jibril, aku mencintai fulan, kumandangkan di langit kepada seluruh malaikat bahwa aku cinta kepada manusia itu. Jibril berkumandang dan mengundang seluruh malaikat mengatakan bahwa Allah mencintai fulan, cintailah. Saat itu malaikat berseru kepada seluruh umat manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai fulan, maka cintai orang tadi. Di tempat ini kami mendapatkan kenyataan daripada hadis itu. Bersama-sama kami duduk Ustaz Muhammad Zaini. Kami yakin bahwa ini termasuk orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kami datang ke tempat ini dengan gerakan hati yang senang sekali dan gembira dan penuh rasa haru, dan kami melihat umat begitu besar mencintai beliau. Satu pertanda bahwa Allah mencintai Ustaz Muhammad Zaini. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kesehatan selalu, membawa manfaat bagi umat manusia, penerus risalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini
kita telah bersama-sama membaca Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwa kita cinta kepada Rasulullah. Berapa salawat yang kita ucapkan sampai kepada Rasul, berapa ucapan salam yang kita ucapkan sampai kepada Rasul. Sebab beliau pernah berkata bahwa siapapun yang mengucapkan salam dan salawat kepadaku, Allah membalas 10 kali salawat. Kita bisa bayangkan kalau Allah membalas salawat bagi kita sekalian, rahmat yang turun di tempat ini, maghfirah Allah turun di tempat ini, dan sampai kepada junjungan kita bahwa si fulan bin fulan mengucapkan salawat dan salam kepadamu ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita sangat berbahagia sekali, dan kita harus yakin bahwa salawat kita dibalas oleh salawat dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliau terlebih dahulu mencintai kita sebelum kita cinta kepada beliau. Kalau seseorang mengucapkan cinta kepada seseorang, kemudian cinta tadi tidak terbalas, maka sungguh sedih manusia yang mengucapkan cinta tadi. Tetapi ketahuilah, sebelum kita mengucapkan cinta kepada Rasul, sebelum kita mengungkapkan cinta kita kepada Rasul, beliau terlebih dahulu sudah mengungkapkan cinta kepada kita sekalian. Di dalam sebuah hadis, ketika beliau duduk membaca ayat Quran yang berhubungan dengan Nabi Isa alaihissalam, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Beliau menangis. Kemudian ayat yang lain, ayat yang berhubungan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, faman tabi'ahum fa innahum minni faman tabi'ani fa innahum minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Beliau bertambah menangis. Ketika itu Allah mengetahui tangisan Nabi Muhammad SAW. Allah mengutus Jibril, ya Jibril, temui Muhammad, katakan kenapa ia menangis. Jibril turun menemui Nabi Muhammad, berkata, ya Muhammad, ma yubkik, apa yang menjadikan kau menangis? Sedang Allah tahu apa yang ditangiskan Nabi Muhammad SAW. Dijawab oleh Nabi Muhammad, ketika aku membaca 2 ayat ini, aku takut kalau sudah Nabi Isa menyerahkan semuanya kepada Allah, kalau Allah akan memberi ampun, terserah Allah. Allah akan mengadab, terserah Allah. Demikian pula Nabi Ibrahim, kalau mereka mengikuti aku, maka dia dari golonganku. Kalau mereka tidak mengikuti aku, terserah kepadamu ya Allah, engkau akan beri ampun atau tidak. Tetapi aku minta janji, kata Nabi Muhammad, bahwa aku tidak mau umatku diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian cinta beliau kepada kita sekalian, sehingga pada saat itu Jibril naik menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang Allah tahu apa yang diucapkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Seketika itu dijawab oleh Allah, kembalilah engkau wahai Jibril, katakan kepada Muhammad, aku akan ridha apa yang diminta oleh Muhammad SAW. Alhamdulillah, kita termasuk umatnya, Nabi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pada saat ini mengungkapkan rasa cinta kita yang sebesar-besarnya, marilah kita ikuti jejak dan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mempunyai 3 sifat yang hendaknya setiap muslim
mengamalkan dan menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepadamu seorang rasul dari golongan kamu sendiri, azizun alaihi ma anittum, penderitaanmu menjadi penderitaannya, harisun alaikum, dia menjaga kamu agar kamu tetap beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bil mu'minin raufur rahim, terhadap orang-orang yang beriman beliau kasih dan sayang. Kita melihat tiga sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya tiga sifat ini benar-benar berada di dalam dada setiap muslim. Kita harus melihat penderitaan saudara kita seperti penderitaan diri kita. Kalau kita belum menanamkan rasa bahwa apabila seorang muslim menderita, kita tidak merasakan penderitaan itu, belum sempurna iman kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai ia cinta kepada saudaranya seagama sebagaimana ia cinta kepada diri mereka sendiri. Kita harus tahu, kita harus membuka telinga, kita harus membuka mata kita, melihat jangan sampai ada seorang mukmin menderita sedang kita tidak tahu. Kita harus menolong, mengangkat orang tadi, menyelamatkan orang tadi dari penderitaan. Baru ini dinamakan pengikut yang benar dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, sifat haris. Kalau kita mau berhati-hati, kalau Rasulullah menjaga jangan sampai kita keluar dari apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita wajib menjaga diri kita. Pertama, jangan sampai kita keluar dari garisnya Allah dan garisnya Rasulullah SAW. Kemudian tanggung jawab yang kedua kepada siapa? Tanggung jawab yang kedua kepada keluarga kita. Kalau kita baik, keluarga kita tidak baik, maka tetap menjadi tanggung jawab kita. Dan nanti pada hari kebangkitan mereka akan menuntut kita bahwasanya aku tidak diajarkan menuntut agama dengan baik, aku tidak diarahkan kepada jalan yang baik. Ini tetap menjadi tanggung jawab kita bersama. Terhadap keluarga ini yang paling penting harus kita jaga benar-benar. Jangan sampai keluarga kita tenggelam di zaman yang sekarang ini sangat mengkhawatirkan akidah Islamiyah. Dari segala penjuru akidah Islamiyah akan dirongrong oleh orang-orang yang tidak menyukai Islam. Dari manapun mereka merongrong, mereka tidak akan merongrong dengan fisik, tetapi mereka merongrong dengan memasukkan hal-hal yang merusak akidah Islamiyah. Alhamdulillah, di kota yang bersih, kota yang penuh dengan dengungan Allah, suara Allah subhanahu wa ta'ala, kota yang berisi dengan dengungan kecintaan dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Di tempat ini insya Allah aman, tidak ada gangguan yang merusak akidah Islamiyah. Tetapi harus kita lihat bahwa di tempat di luar tempat ini banyak orang-orang yang sudah memasukkan dan akan merusak remaja Islam. Remaja Islam akan dirusak, baik itu remaja putra dan putri, dirusak akidah mereka agar mereka rusak. Sehingga sekarang kita melihat bagaimana banyak orang-orang yang memudah anak-anak remaja minum minuman keras, minum ekstasi. Pemerintah berteriak bagaimana mengatasi. Tidak ada jalan lain kembali bahwa akidah Islamiyah harus dikuatkan. Kalau akidah Islamiyah kuat, insya Allah apapun yang akan kita hadapi mudah kita enyahkan dan kita buang jauh-jauh. Harus kita ketahui kalau Rasulullah haris, Rasulullah menjaga jangan sampai iman umatnya goyah. Maka di negara yang kita cintai ini, yang terbanyak umat Islamnya, di dunia yang terbanyak umat Islam di Indonesia,
maka mata orang-orang di luar Islam berusaha akan merongrong akidah Islamiyah. Wajib bagi setiap muslim haris menjaga bangsa, menjaga rakyat, menjaga umat Islam, jangan sampai akidahnya rusak. Kalau akidah dan remaja umat Islam Indonesia rusak, kita bisa bayangkan hancur bangsa ini. Sebab yang terbanyak 90% adalah umat Islam. Ini yang dicari oleh orang-orang di luar Islam. Sifat yang ketiga, bil mu'minina raufur rahim, kasih sayang terhadap sesama umat, sesama orang-orang yang beriman. Ini penting sekali harus kita terapkan. Kita harus merasakan kepedihan, kita harus merasakan apa yang dirasakan oleh sesama orang yang beriman. Kita harus lebih dahulu menanamkan rasa kasih sayang. Jangan ada di antara kita tidak sampai berbicara lebih dari 3 hari karena hal-hal yang kecil. Di dalam keluarga harus kita tanamkan rasa kasih sayang. Di dalam masyarakat harus kita tanam rasa kasih sayang. Sehingga insya Allah kalau rasa kasih sayang ini terbina, rumah tangga terbina dengan rasa kasih sayang, maka rumah tangga ini akan terjadi rumah tangga sakinah, rumah tangga yang penuh dengan nur ilahi. Kemudian kalau masyarakat tertanam rasa kasih sayang antara sesama mukmin, maka insya Allah semua akan saling memaafkan. Yang satu memaafkan yang lain. Apabila ada kesalahan di antara sesama mukmin, maka yang satu lebih dulu memberi maaf sebelum diminta maaf. Ini adalah sifat yang terbaik, adalah sifat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bertemu di tempat ini, rasanya bersih semua apa yang pernah mengotori hati kita. Selama kita duduk di tempat ini, kita tidak merasa bahwa kita duduk di tempat atau di dunia, tetapi kita merasa bahwa ruh kita melayang mengikuti pujian, mengikuti madah terhadap Rasulullah, sehingga kita merasa bahwa kita berangkat bersama-sama Rasulullah SAW. Kebersihan yang sudah kita dapatkan pada malam hari ini, bersih insya Allah dosa-dosa kita. Insya Allah dengan kebersihan apa yang kita dapatkan pada malam hari ini, jangan kita kotori lagi. Kita keluar dari tempat ini tetap bersih, sampai di rumah tetap bersih, sampai kita bertemu malam Jumat, malam Senin yang akan datang tetap bersih. Demikian terus menerus hendaknya kita tingkatkan amal ibadah kita. Sedikit meningkat setiap hari itu lebih baik daripada hari ini meningkat banyak kemudian turun. Sebab Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, kalau hari ini lebih baik dari kemarin, maka orang itu adalah orang yang beruntung. Tetapi kalau hari ini amalan kita sama dengan kemarin, maka orang tadi termasuk orang yang tertipu, kata Rasulullah. Kemudian kalau hari ini lebih jelek dari kemarin, maka dikatakan orang tadi adalah orang yang sangat merugi. Jangan sampai kita tergolong orang yang merugi, tetapi kita dimasukkan ke dalam orang-orang yang beruntung. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hidayah kepada kita sekalian, menurunkan rahmatnya kepada kita sekalian, menurunkan maghfirahnya kepada kita sekalian, sehingga kita tetap jalan di jalannya Rasulullah SAW bersama para salihin, para aulia, terutama ahlul bait yang dekat dengan Rasul, orang yang dekat dengan Rasul. Ahlul bait yang selalu menjaga risalah Rasulullah, itu adalah ahlul bait yang menjadi panutan. Sekali lagi, ahlul bait yang selalu menjaga langkahnya sesuai dengan langkahnya Rasul, sesuai dengan risalah Rasul, maka ahlul bait yang demikian ini adalah panutan. Dan insya Allah kita selalu dilimpahkan rahmat kepada kita sekalian, dimudahkan segala urusan kita, dimudahkan segala hajat kita, dipanjangkan umur kita, diberikan kesehatan, terutama Ustadz Muhammad Zaini selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Al Habib Anies. Saya mohon doa dari kalian di tempat penuh barakah ini, semoga dipanjangkan umurnya, diberikan selalu kesehatan, bisa membimbing kita, bisa memberikan pembinaan kepada kita sekalian, dan insya Allah diampuni segala kekurangan kita di masa yang lalu, kekurangan keluarga kita, kekurangan kedua orang tua kita, diakhiri usia kita dengan husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u faradat wa la tawallina waliyan siwak ولا تجعلنا يا الله يا الله يا الله لا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.